Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Zamrudi, SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 10, dengan fasilitator Ibu Roza Novita, SPD PAUD MPD, dan PP Bapak Anju Novarok Asuhan, SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan tugas modul 1.1 koneksi antar materi berupa kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan dan refleksi filosofi pendidikan atas pemikiran Ki Hajar Dewantara akan saya uraikan dari beberapa pertanyaan di bawah ini. Pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran Anda atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 ini adalah 1. Pembelajaran yang saya lakukan berpusat pada guru atau teacher center. Guru sebagai pusat ilmu pengetahuan dan murid menerima ilmu pengetahuan dari guru. Kemudian yang kedua, saya selaku guru selalu memberikan hukuman pada murid-murid saya yang melanggar peraturan kelas. Yang ketiga, sebagai seorang guru, saya fokus kepada target pencapaian kompetensi murid. Yang keempat, murid saya wajibkan mencapai KKM yang telah ditentukan sebagai syarat ketuntasan belajar. Yang kelima, sebagai seorang guru, saya tidak memahami sepenuhnya perbedaan karakteristik masing-masing murid-murid saya. Akibatnya, rendahnya motivasi murid sehingga mereka pasif dalam belajar. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah 1. Saya menyadari bahwa murid ternyata bukanlah kertas kosong yang dapat diisi menurut kehendak gurunya. Kemudian yang kedua, menuntun murid-murid dalam mengembangkan potensi dan bakat dirinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya melaksanakan pendidikan yang memerdekakan murid. 1. Saya melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. 2. Saya menghargai perbedaan karakteristik murid dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif, menarik, dan menyenangkan. Kemudian, saya melaksanakan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana saya memfasilitasi belajar murid sesuai dengan lingkungan di mana murid-murid saya berada dan sesuai dengan zamannya agar tumbuh dan berkembang dengan optimal. Kemudian yang kedua, saya menyadari bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar karena perubahan zaman. Kemudian yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, saya membuat kesepakatan kelas yang dirumuskan secara bersama antara saya dengan murid-murid yang bertujuan agar mereka tidak secara terpaksa dan mereka bertanggung jawab melaksanakan kesepakatan tersebut. Kemudian, hal berikutnya yang saya lakukan adalah menebalkan laku dan budi pekerti murid-murid saya dengan melakukan pembiasaan terhadap nilai luhur sosial, budaya, lingkungan di mana murid-murid saya berada. Kemudian hal lain yang saya lakukan adalah memberikan contoh dan
tauladan dalam sikap, ucapan, dan perbuatan yang saya lakukan. Kemudian, dalam hal pembelajaran, saya menjanjikan pembelajaran yang menyenangkan, bervariatif, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Berikutnya, saya merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif. Kemudian, saya menerapkan konsep merdeka belajar dan menerapkan pendidikan yang menuntun atau dalam istilah AMO. Demikianlah pemaparan saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.